Halo, selamat pagi. Hari ini kita mau unbox dan nge-review multi-tool Next Tool ya. Kemarin tuh belinya di toko online, harga sekitar 280 apa 290 gitu. Ini merek Next Tool, berapa? 14 fungsi ya. Tipenya Next Tool Sailor Multifunctional Pilers. Nah, kita bisa lihat di sini mungkin detail-detailnya ya. Ukurannya yang pertama ya, sekitar 10 cm kali 4 cm kali 2 cm. Itu mungkin panjang, tebal, dan lebarnya ya. Terus beratnya sekitar 317 gram. Buatan apa? China nih ya. Ini grupnya Xiaomi ini. Kita buka langsung ya. Sebenarnya itu udah dibuka, cuma di packing lagi. Yang pertama nih ada apa nih? Buat silika gel ya, buat mungkin biar nggak karat waktu shipping kan ke seluruh dunia lewat laut gitu. udah kosong ya. Ini kita dapatkan ada kartu garansi dan apa nih? Oh, bahasa Mandarin, tapi tunggu, ini ada yang bahasa Inggrisnya nih. Ini fungsi-fungsinya ya. Ada cara maintenance-nya juga ya. Jadi setiap pakai itu kalau bisa ya langsung dibersihkan gitu ya, biar nggak karat. Terus kita dapat pouchnya ada 2 slot ya, buat taruh multi-toolnya sama bitnya. Nah, ini bitnya nih untuk extensionnya ya. Jadi ini salah satu kelebihan juga nih di tipe Sailor. Jadi kita dapat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mata baut ya, sama satu ini adaptornya nih. Nanti ini akan dipasangkan ke multi-tool, nanti saya kasih lihat tipe-tipenya. Ada yang plus 3 ukuran, minus 3 ukuran, dan ini apa nih, segi 6 ya, biasa untuk di sepeda atau di furniture nih, biasa kadang suka dipakai nih ya. Lanjut ke pisaunya sendiri ya. Kalau saya lihat nih bagus ya untuk build quality-nya, dari cat, jenis besinya, terus finishingnya ya oke sih dengan harga 280 itu kan. Nah, merek Next Tool seperti ini ya, tipe Sailor. Ini ada untuk penguncinya nih, safety-nya ya, jadi ada 2 kanan kiri. Lalu kita langsung aja ke fungsi-fungsinya ya. Ini fungsi utama yang paling dia tonjolkan juga mungkin nih. Ini adalah pliers ya, tang nih. Dia ada efek springnya ya tuh. Nah, dia otomatis membuka, jadi kita dalam pakainya enak nih. Langsung grip aja kan. Ini joinnya ada lubrikannya ya, semacam oli. Nah, ini untuk ujung kepala tangnya nih,
dia bentuknya di ujung tuh kecil, runcing gitu ya. Jadi untuk dan presisi tuh, kelihatan nggak ya, pas gitu tuh. Jadi ini bisa dipakai buat menjepit benda-benda yang kecil yang butuh presisi, mungkin bisa nih di ujungnya ini kan. Contoh misalkan kita yang kecil tuh, kalau kita kesusupan kayu, nah mungkin bisa pakai ini dijepitnya untuk ambil nih. Terus bagian tengahnya ada yang melebar, makin ke belakang makin melebar. Dan di pangkal tangnya kita bisa lihat nih ada wire cutter ya. Bisa menurut di manual infonya tadi sih katanya ini bisa untuk kawat yang agak besar masih bisa ya. Nanti disesuaikan aja mungkin. Lalu kita ke fungsi berikutnya ya. Dan ini enaknya tuh posisi fungsi-fungsi lain itu ada di luar dari tang tadi, jadi kita nggak perlu buka tang yang tadi ya untuk mengakses fitur-fitur lainnya, jadi langsung dari posisi luar nih. Mungkin kita coba yang pertama adalah pisaunya ya. Maaf, ini tajam lumayan ya, langsung dari saya nggak asah ulang, langsung dapat dari sana, udah lumayan tajam ini. Bentuknya seperti ini. Mungkin sebentar ya. Nah, ini kertas. Mudah. Jadi ketajamannya bagus nih. Fungsi berikutnya apa ya? Nah ini. Ini sih mungkin agak jarang pakai ya ini. Ini tuh kalau saya baca-baca tuh untuk menjahit ya. Kayak kalau orang yang mungkin suka berpetualang tuh menjahit, ini nanti dimasukkan ke benang atau apa tali kecil semacamnya, nanti untuk menjahit kasar lah gitu di lapangan ya. Cuma kalau kita untuk pemakaian sehari-hari yang di kota sih kayaknya kan jarang kepake. Ini mungkin buat entah buat apa ya, tapi ujungnya sih tajam ini. Lalu bagian pangkalnya ada untuk pembuka botol ya. Lalu berikutnya, nah ini mungkin kekurangannya ada satu, nih agak susah keluarinnya. Nah ini fitur fungsi obeng minus ya. Jadi si Nextool itu menyediakan juga yang udah built-in untuk obeng minus dan plusnya ya. Jadi kalau misalkan tadi yang extensionnya kita males bawa atau ketinggalan atau apa, ada juga yang udah bawaan langsungnya ya, jadi bisa dipakai juga nih. Berikutnya nih fitur yang menurut saya akan pakai juga nih, banyak pakai ya, gunting. Dia sama punya fitur spring back ya. Nah ini mekanisme dianya mungkin bisa dilihat ya, ini menonjok supaya otomatis bisa balik seperti ini. Kita tes juga ya, bagus sih, sangat baik ya dalam memotong, nggak ada kendala berarti.
Oke, kita ke sisi berikutnya. Nah, ini pisau bergerigi nih. Saya juga untuk kurang paham untuk pemakaian ini ya, spesifiknya ya. Mungkin kalau ada yang paham boleh komen juga nih. Pisau bergerigi ini nih spesifiknya untuk apa gitu, membedakan sama yang pisau biasa kan. Kalau yang saya tahu sih kalau dunia chef gitu, mungkin kalau yang bergerigi biasa buat potong roti ya. Mungkin bisa juga sih potong roti ya, suka sesuaikan aja lah ya dengan kebutuhan kita kan. Berikutnya nah ini nih kendalanya agak sedikit, kadang tuh agak sedikit sulit mau akses. Nah ini di bodinya sih kikir ya, ini bisa dilihat nih, ini kikir nih, ini yang garis satu arah, ini yang silang nih. Mungkin bisa untuk sehari-harinya untuk kuku atau besi-besi yang kecil atau tipis masih bisa lah ya. Tapi kalau untuk pemakaian yang jangka panjang sih kayaknya bisa cepet habis ini bulirnya kikirnya ya untuk darurat yang ringan-ringan lah. Nah ini ujungnya nih, ini kalau saya baca di buku petunjuknya sih ini gunanya buat pembuka ikatan. Cuma sekali lagi saya juga kurang paham sih aktualnya gimana. Mungkin teman-teman yang suka adventure ya yang lebih paham nih kalau di waktu camping atau gimana untuk membuka ikatan yang keras ya. Jadi dia bentuknya seperti ini dan ya seperti ini nih, lancip ya, enggak tajam ya. Mungkin kreativitasnya kita juga lah ya, buat apa gitu. Saya juga, dan ini nih di pangkal saya kurang paham nih, apakah ini hanya ada bisa dipakai untuk apa, cuma nggak ada sih di buku instruksi ini arahannya bisa dipakai untuk apa. Oke, kita lanjut lagi ya ke fitur berikutnya adalah nah ini gergaji nih. Kelihatan nggak nih mata-mata? Kalau saya sentuh ini sih tajam juga ya. Kayaknya ini cocok untuk dahan-dahan, untuk kalau batuk. Waktu camping mau bikin api unggun, potong-potong ranting gitu ya. Nah ini cocok nih, tajam. Kayaknya sih saya kurang tahu ini bisa diasah lagi apa enggak nih. Oke, seperti itu untuk fitur gergajinya ya. Oke lah, ini sejari orang dewasa. Berarti sama ya, pisaunya pun untuk dimensinya sejari orang dewasa. Nah ini fitur terakhir nih yang seperti tadi saya cerita, ini adalah obeng plus ya, yang sudah terintegrasi di bodinya. Bisa jadi kalau kita kepala beatsnya nggak ketinggalan, kita ada nih obeng plus ya. Dan ini adalah tempat dimana si adaptor tadi
nanti kita pasangkan ya. Nah contoh, nah ini kesini nih, oh ini sorry, nah seperti ini ya. Ini ada magnetnya nih, jadi kalau saya arahkan ke bawah nih nggak akan copot. Nah saya lumayan kenceng nih nggak copot nih, jadi magnetnya oke juga, bagus. Terus kita, jadi ini, nah habis ini tinggal dipilih kita perlu yang mana, kita bisa pasangkan ke sini. Nah sama ya, ada magnetnya juga, nggak jatuh tuh. Kita tes ya. Ya oke lah, magnetnya cukup kuat. Ya mungkin masih ada kurangnya sih ya, ini agak sedikit goyang nih kalau saya lihat nih. Nah, jadi apa ya, agak mengganggu juga kalau kita butuh yang ini. Tapi yang namanya multi tool ya, memang bukan peruntukan yang kerja proper gitu maksudnya. Ini memang yang keadaan darurat gitu kan, yang pekerjaan ringan-ringan dan yang butuh cepat, udah sangat cukup sekali sih ya. Nah jadi ini bisa nanti diganti-ganti dengan 9 kepala ini. Kalau menurut saya sih sangat membantu ya kalau untuk sehari-hari. Kayak kalau sepeda motor kayak cukup ya untuk size seperti ini. Sepeda atau sepeda motor kayaknya masih bisa nih, dan kebutuhan sehari-hari di rumah lah, seperti bongkar kipas angin, terus buka-buka pasang engsel gitu kan, kayaknya masih memadai nih, masih bisa. Oh iya, ini size-nya pun universal. Jadi kalau misalkan contoh di teman-teman bisa lihat, kalau yang di toko online kan banyak juga tuh yang jual beat seperti ini. Mungkin keluaran kalau nggak salah Stanley atau Bosch juga ada ya. Nah ini ukurannya sama. Kemarin saya coba Stanley sih, saya punya Stanley yang warna kuning tuh. Jadi ukuran beatsnya ini dan bisa masuk ke sini. Jadi kalau teman-teman butuh untuk ukuran lain, bisa beli yang merek lain, lalu jadi bisa dipakai ke alat Nextool ini ya. Jadi fleksibel juga. Jadi secara dimensi dia juga udah pakai yang mungkin udah standar internasional gitu. Jadi kalau ada ya kalau hilang atau butuh ukuran lain, jadi bisa diganti, gampang gantinya, nggak kehilangan fungsi lah gitu dia. Jadi fungsinya tetap maksimal. Jadi ya begitu aja teman-teman mungkin ya. Nextool dari, kalau nggak salah ini grupnya Xiaomi juga. Overall kalau menurut pendapat saya pribadi sih bagus untuk dibandingkan dengan harganya ya. Ya kalau merek-merek dari Amerika itu harganya udah bisa 3 kali 4 kalinya dari Nextool ini ya. Kayak semacam Leatherman gitu kan, udah bisa 1 juta ke atas nih kalau untuk fitur seperti ini. Oke teman-teman, sekian video saya, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih.